Hari itu adalah akhir pekan yang cerah di kota Pariangan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, keluarga kecil yang terdiri dari 4 orang bersiap untuk liburan singkat. Sang ayah, Pak Rudi, adalah seorang pekerja keras yang jarang sekali mendapatkan waktu untuk berlibur bersama keluarganya. Bersama istrinya, Bu Mira, mereka memutuskan untuk membawa kedua anak mereka, Rita, 10 tahun, dan Andi, 5 tahun, berlibur ke kota Simpang, yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. "Rita, sudah siap? Belum? Jangan sampai lupa mainanmu," teriak Pak Rudi sambil memasukkan tas besar ke dalam bagasi mobil. "Sudah, Pak," balas Rita ceria sambil menggendong tas kecil berisi boneka favoritnya. Andi, yang masih kecil, tampak lebih sibuk bermain dengan mobil-mobilan mainannya daripada mempersiapkan barang-barangnya. Bu Mira harus membantu memasukkan barang-barang milik Andi ke dalam tas. "Bawa minumannya jangan lupa. Mas, anak-anak pasti nanti haus di jalan," kata Bu Mira sambil menutup tas terakhir. Pak Rudi mengangguk dan tersenyum. Ia senang akhirnya bisa meluangkan waktu untuk keluarganya setelah berminggu-minggu disibukkan dengan pekerjaan. Mobil sedan tua mereka dipersiapkan dengan baik, penuh semangat liburan. "Ayo kita berangkat. Liburan dimulai," seru Pak Rudi sambil masuk ke kursi pengemudi. Perjalanan dari kota Pariangan ke kota Simpang memakan waktu sekitar 4 jam. Mereka berangkat sore hari dengan harapan bisa tiba di kota Simpang sebelum malam. Anak-anak duduk di kursi belakang. Rita sibuk membaca buku ceritanya, sementara Andi memandangi pemandangan di luar jendela. "Ayah, kita nanti ke pantai, ya?" tanya Rita dengan penuh semangat. "Pasti, Nak. Ayah sudah rencanakan semuanya. Kita akan ke pantai, ke taman bermain, dan makan di restoran enak," jawab Pak Rudi sambil tertawa kecil. Suasana di dalam mobil dipenuhi canda tawa. Bu Mira sesekali mengingatkan suaminya untuk mengemudi dengan hati-hati karena jalan yang mereka lalui mulai lengang. Seiring waktu, suasana perjalanan mulai berubah. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi kelam. Matahari terbenam, meninggalkan jalanan yang semakin sepi. Cahaya lampu mobil mereka menjadi satu-satunya penerang di tengah jalan yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di kursi belakang, Andi yang tadinya ceria mulai mengantuk. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu kakaknya, Rita, dan perlahan tertidur. Rita juga mulai menguap, tetapi ia masih berusaha tetap terjaga. "Mas, jalannya makin sepi, ya?" komentar Bu Mira sambil memandangi jalan yang gelap di depan. "Iya, mungkin karena kita sudah mendekati daerah perbukitan. Tapi tenang saja, ini rute utama, kok," jawab Pak Rudi, mencoba menenangkan istrinya. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Andi terbangun dari tidurnya. Ia menggosok-gosok matanya yang masih berat dan tiba-tiba berkata, "Ayah, aku mau pipis." Pak Rudi melirik ke arah jam di dashboard mobil. Sudah hampir pukul 8 malam. Ia memutuskan untuk berhenti di rest area berikutnya. "Tenang, Nak, kita cari tempat berhenti dulu, ya?" jawab Pak Rudi sambil mempercepat mobilnya sedikit. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah rest area kecil di pinggir jalan. Tempat itu tampak sederhana, dengan hanya beberapa warung kecil yang berdiri berjajar. Lampu-lampu neon yang redup menyinari area parkir yang hanya terisi oleh 1 mobil lain. Suasana rest area itu terasa sepi, bahkan sedikit menyeramkan. "Kita berhenti di sini saja, Bu. Nanti kita lanjutkan lagi," kata Pak Rudi sambil memarkir mobil. Pak Rudi menggandeng tangan Andi untuk membawanya ke toilet yang berada di belakang warung. Sementara itu, Bu Mira dan Rita memilih tetap tinggal di dalam mobil. "Jangan lama-lama, ya?" seru Bu Mira dari dalam mobil. Pak Rudi dan Andi berjalan menuju toilet. Lampu di sepanjang jalan menuju toilet berkedip-kedip, menambah suasana yang tidak nyaman. Andi tampak sedikit ketakutan, tetapi ia tetap mengikuti ayahnya. Sementara itu, di dalam mobil, Rita mulai merasa gelisah. Ia melirik keluar jendela dan melihat ke arah warung-warung di rest area. Warung-warung itu tampak kosong, meskipun lampu di dalamnya menyala. Tidak ada aktivitas atau tanda-tanda kehidupan. "Ayah lama banget, ya?" gumam Rita.
Bu Mira mencoba menenangkan anaknya. Mungkin toiletnya agak jauh. Sabar, ya. Setelah beberapa menit, Pak Rudi akhirnya kembali ke mobil. Ia terlihat tergesa-gesa, mungkin karena ingin segera melanjutkan perjalanan. Ayo, kita jalan lagi, katanya sambil masuk ke kursi pengemudi. Mobil pun kembali melaju di jalanan gelap. Bu Mira melirik ke belakang, memastikan bahwa kedua anaknya sudah duduk dengan tenang. Rita bersandar di kursinya sambil memegang bonekanya, sementara Andi duduk diam di sampingnya, menatap lurus ke depan. Dalam perjalanan, Rita mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Andi, yang biasanya cerewet dan penuh pertanyaan, kini hanya duduk diam tanpa suara. Wajahnya terlihat datar, matanya tampak kosong, dan ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Andi, kamu nggak apa-apa? Tanya Rita, mencoba menarik perhatian adiknya. Andi hanya menoleh perlahan ke arahnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang aneh, membuat Rita merasa tidak nyaman. Bu, Andi kok diam aja? Tanya Rita kepada ibunya. Bu Mira menoleh ke belakang dan tersenyum kecil. Mungkin dia masih ngantuk. Biarkan saja, nanti juga ceria lagi. Pak Rudi, yang fokus mengemudi, tidak menyadari keanehan ini. Ia hanya berpikir bahwa anak-anaknya mungkin kelelahan karena perjalanan panjang. Namun, Rita tidak bisa menghilangkan perasaan aneh di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda dengan Andi, tetapi ia tidak tahu apa. Perjalanan menuju kota Simpang akhirnya berakhir ketika mereka tiba di penginapan yang sudah dipesan sebelumnya. Keluarga itu turun dari mobil dan membawa barang-barang mereka ke dalam kamar hotel. Andi, ayo bantu kakak bawa tas, pinta Rita sambil menyerahkan tas kecil kepada adiknya. Andi hanya menatapnya sejenak, lalu berjalan masuk tanpa mengambil tas tersebut. Rita tertegun. Biasanya, Andi selalu antusias membantu membawa barang. Andi kenapa, sih? Gumam Rita, tetapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Malam itu, keluarga mereka beristirahat dengan tenang, siap untuk menikmati liburan mereka di hari berikutnya. Namun, tanpa mereka sadari, Andi yang mereka bawa bersama mereka bukanlah Andi yang sebenarnya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, keluarga Pak Rudi akhirnya tiba di kota Simpang pada malam hari. Mereka menginap di sebuah hotel kecil yang sederhana namun nyaman, terletak di pusat kota. Hotel itu tampak cukup ramai, dengan beberapa tamu lain yang sibuk di lobi. Kita istirahat dulu malam ini. Besok kita mulai jalan-jalan, kata Pak Rudi sambil membawa koper masuk ke kamar mereka. Keluarga itu memesan satu kamar besar dengan 2 ranjang. Pak Rudi dan Bu Mira tidur di satu ranjang, sementara Rita dan Andi berbagi ranjang lainnya. Namun, sejak mereka masuk ke kamar, ada sesuatu yang terasa aneh. Andi, sini bantu kakak buka tas, panggil Rita. Andi hanya menatap Rita sebentar, lalu berbalik dan duduk di sudut ranjang. Ia diam, tidak berkata sepatah kata pun. Rita mengerutkan dahi. Biasanya Andi sangat antusias ketika diminta melakukan sesuatu, apalagi saat liburan seperti ini. Andi, kamu kenapa? Nah, lelah, ya? Tanya Bu Mira sambil menyentuh kepala anaknya. Andi hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Bu Mira tersenyum kecil, mengira Andi memang lelah karena perjalanan panjang. Istirahat saja dulu, ya, katanya lembut. Namun, Rita merasa ada yang tidak biasa dengan adiknya. Sejak tadi, Andi tampak terlalu pendiam, tidak seperti biasanya. Ketika Rita mencoba memegang tangan Andi, ia terkejut mendapati tangan adiknya terasa dingin seperti es. Andi, tangan kamu dingin banget. Kamu sakit, ya? Tanya Rita. Andi hanya menoleh dengan ekspresi datar. Matanya tampak kosong. Rita mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin Andi memang sedang kelelahan, pikirnya. Keesokan harinya, keluarga itu mulai menjalani rencana liburan mereka. Mereka mengunjungi beberapa tempat wisata di kota Simpang, termasuk taman bermain dan pantai kecil yang terkenal di kota itu. Namun, selama perjalanan, perilaku Andi semakin aneh dan tidak wajar.
Saat di taman bermain, Andi biasanya akan sangat antusias mencoba berbagai wahana, tetapi kali ini ia hanya duduk di bangku taman, menatap kosong ke arah pepohonan. "Andi, ayo main prosotan," ajak Rita sambil menarik tangan adiknya. Namun, Andi hanya berdiri diam, tidak menunjukkan minat sama sekali. Rita merasa frustasi karena tidak mendapat respons dari adiknya. Bu Mira juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka berjalan di pantai, ia mencium aroma aneh dari Andi, seperti bau tanah basah atau sesuatu yang membusuk. "Mas, kamu nggak cium bau aneh dari Andi?" bisik Bu Mira kepada Pak Rudi. Pak Rudi mengerutkan dahi, lalu mengendus pelan. "Aku nggak cium apa-apa, Bu. Kamu mungkin cuma kebanyakan pikiran. Santai saja, mungkin Andi cuma capek." Bu Mira mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan ganjil itu tidak hilang. Malam itu, setelah seharian berkeliling kota, keluarga mereka kembali ke hotel untuk beristirahat. Rita merasa lelah dan segera tertidur di ranjang bersama Andi. Namun, tidurnya tidak nyenyak. Dalam tidurnya, Rita bermimpi aneh. Ia berada di tempat gelap yang sunyi, dengan hanya suara tangisan kecil yang terdengar dari kejauhan. Ketika ia berjalan mendekat, ia melihat sosok Andi yang duduk sendirian di tanah. Wajah Andi terlihat basah oleh air mata. "Kak, aku ketinggalan, aku takut," kata Andi dalam mimpinya. Rita mencoba mendekat, tetapi setiap kali ia melangkah, jarak antara dirinya dan Andi semakin jauh. Andi terus menangis. Suaranya semakin kecil hingga akhirnya hilang. Rita terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia menoleh ke samping dan melihat Andi sedang duduk di sudut kamar, menghadap ke arah jendela. Tubuhnya dia membatu, hanya menatap keluar dengan tatapan kosong. "Andi?" panggil Rita dengan suara gemetar. Andi tidak menjawab. Rita mencoba memanggil lagi, tetapi tidak ada respons. Ia akhirnya memilih untuk menarik selimut dan mencoba kembali tidur, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Keesokan harinya, keluarga itu melanjutkan liburan mereka. Namun, perilaku Andi semakin mencurigakan. Di sebuah restoran tempat mereka makan siang, Andi sama sekali tidak menyentuh makanannya. Ia hanya duduk diam, sesekali menatap satu persatu anggota keluarganya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Rita mulai merasa takut. Ia berbisik kepada ibunya, "Bu, Andi kayak bukan Andi deh. Dia aneh banget." Bu Mira mencoba menenangkan Rita. "Mungkin dia cuma gak enak badan. Nak, jangan terlalu dipikirkan, ya." Namun, keanehan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarganya. Seorang pelayan tua yang mengantarkan makanan ke meja mereka terlihat terkejut ketika matanya bertemu dengan tatapan Andi. Pelayan itu terdiam sejenak, wajahnya pucat, lalu buru-buru kembali ke dapur. Rita yang memperhatikan hal itu merasa ada sesuatu yang salah. Ia mendengar pelayan itu berbisik kepada rekannya, "Anak itu bukan manusia." Rita ingin menceritakan hal ini kepada ayahnya, tetapi Pak Rudi hanya menganggap semuanya sebagai kebetulan. "Kamu terlalu banyak khayal, Rita. Jangan buat adikmu takut," kata Pak Rudi dengan nada kesal. Setelah makan siang, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat wisata berikutnya. Namun, suasana dalam keluarga itu mulai berubah. Canda tawa yang biasanya mengisi waktu liburan kini digantikan oleh keheningan yang ganjil. Pak Rudi mulai merasa bahwa liburan ini tidak seindah yang ia bayangkan. Bu Mira terlihat semakin khawatir, dan Rita terus memandangi Andi dengan tatapan penuh kecurigaan. Sementara itu, Andi tetap diam dan tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, setiap kali Rita mencoba memandang wajah adiknya lebih dekat, ia merasa seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Matanya yang kosong, senyumnya yang terlalu tipis, dan aroma tanah basah yang semakin kuat. Hari itu berakhir dengan keluarga kembali ke hotel. Mereka semua kelelahan, tetapi rasa cemas tidak pernah benar-benar hilang. Malam itu, Rita berdoa dalam hati sebelum tidur, berharap bahwa esok hari segalanya akan kembali normal. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan itu semua berhubungan dengan Andi.
Setelah 3 hari yang terasa aneh selama liburan di kota Simpang, keluarga Pak Rudi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota Pariangan. Meski awalnya mereka berharap perjalanan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, suasana selama liburan terasa jauh dari kata normal. Pak Rudi tampak lelah mengemudi, sementara Bu Mira memandang keluar jendela dengan raut wajah penuh kecemasan. Rita duduk di kursi belakang bersama Andi, tetapi pandangannya tak pernah lepas dari adik laki-lakinya itu. Keanehan Andi selama 3 hari terakhir terus menghantui pikirannya. Andi, yang duduk di sebelahnya tetap seperti biasanya, diam, tidak banyak bicara, dan hanya menatap lurus ke depan. Bahkan saat diajak berbicara, responsnya hanya berupa anggukan atau senyum tipis yang terasa dingin. "Bu, kita benar-benar yakin ini Andi, kan?" bisik Rita pelan ke ibunya. "Sudah, Rita, jangan berpikir macam-macam. Adikmu mungkin cuma sakit atau kelelahan," jawab Bu Mira. Meski sebenarnya ia juga merasa ada sesuatu yang salah. Mereka menyusuri jalan yang sama seperti saat keberangkatan. Jalan itu kembali sepi, dikelilingi hutan lebat di kedua sisinya. Saat sore mulai berganti malam, Pak Rudi merasa perlu berhenti di sebuah tempat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. "Kita berhenti di rest area yang kemarin, ya, sekalian beli makanan ringan," kata Pak Rudi. Bu Mira mengangguk, meski hatinya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saat mobil mereka memasuki area parkir, rest area itu terlihat sama seperti 3 hari sebelumnya. Lampu-lampu neon yang redup, beberapa warung kecil, dan suasana yang masih terasa sunyi. Pak Rudi memarkir mobil di tempat yang sama. Keluarga itu turun satu persatu dari mobil untuk meregangkan badan. Namun, sebelum mereka sempat berjalan lebih jauh, seorang pria tua pemilik salah satu warung berlari tergopoh-gopoh ke arah mereka. "Pak, Ibu, tolong tunggu," teriak pria itu dengan wajah panik. Pak Rudi menghentikan langkahnya, bingung melihat pria itu berlari sambil membawa sesuatu dalam pelukannya. Ketika pria itu semakin dekat, Bu Mira mendekap mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. "Pak, ini anak Bapak, kan? Sudah 3 hari dia ada di sini. Kami rawat karena dia ditinggal," kata pria itu sambil menunjukkan seorang anak kecil dalam pelukannya. Anak itu adalah Andi. Andi yang sebenarnya. Wajahnya terlihat lemas. Tubuhnya kotor dengan pakaian yang sama seperti saat mereka berhenti di rest area 3 hari lalu. "Andi!" teriak Bu Mira sambil berlari menghampiri anak itu. Ia langsung memeluk Andi dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Pak Rudi masih berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rita pun terkejut, seluruh tubuhnya bergetar. Ia berjalan perlahan mendekati ibunya, memandangi Andi yang tampak kelelahan tetapi selamat. "Andi, kakak di sini," kata Rita dengan suara gemetar. Andi membuka matanya perlahan, lalu berkata lemah, "Kak, aku takut, aku ketinggalan." Rita langsung menangis dan memeluk adiknya erat-erat. Namun, di balik kebahagiaan mereka menemukan Andi yang sebenarnya, muncul satu pertanyaan besar di benak mereka. Kalau ini Andi, lalu siapa yang ikut dengan kita selama 3 hari ini? Pak Rudi dan Bu Mira saling bertukar pandang. Wajah mereka memucat. Dengan perasaan takut, mereka menoleh ke arah mobil. Di dekat mobil, Andi, yang selama ini bersama mereka berdiri dengan diam. Tubuhnya membelakangi mereka, tetapi perlahan ia menoleh ke belakang. Tatapannya dingin, dan senyumnya perlahan melengkung menjadi sesuatu yang menyeramkan. Andi, yang mereka bawa selama 3 hari ini bukanlah Andi. Rita menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tubuhnya bergetar hebat. "Bu, itu bukan Andi, bukan Andi," katanya dengan suara bergetar. Andi jadi-jadian, mulai berjalan mendekati mereka. Langkahnya perlahan, tetapi terdengar seperti sesuatu yang berat menyeret kakinya. Bau busuk tiba-tiba menyelimuti udara di sekitar mereka, membuat semua orang merasa mual. Saat jarak antara Andi dan keluarga itu semakin dekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Andi jadi-jadian, mulai tertawa kecil, tetapi suara tawanya perlahan berubah. Suaranya menjadi dalam dan berat, seperti suara pria dewasa. Tubuhnya mulai gemetar,
dan wajahnya perlahan berubah. Matanya yang sebelumnya tampak kosong kini menjadi hitam sepenuhnya, tanpa bola mata. Pak Rudi mencoba menarik istrinya dan anak-anaknya untuk mundur. Namun, mereka semua terpaku di tempat. Tubuh mereka seolah kaku oleh rasa takut. Andi membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar bukanlah suara anak kecil. Kalian meninggalkannya. Dia adalah milikku. Tapi sekarang aku harus pergi, katanya dengan suara bergema. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terlihat retak-retak, mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Tangan dan kakinya memanjang, sementara tubuhnya tampak menyusut seperti asap. Dalam hitungan detik, tubuh itu perlahan menghilang, meninggalkan kabut tipis yang melayang di udara. Bu Mira menjerit dan langsung memeluk Andi yang asli. Rita menangis keras, sementara Pak Rudi hanya bisa berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Pemilik warung yang menyelamatkan Andi menghampiri mereka. Wajahnya juga tampak penuh ketakutan. Pak, Bu, tempat ini memang sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Saya rasa jin itu tertarik pada anak Bapak karena jiwanya masih polos. Mereka suka mengambil bentuk manusia untuk mengelabui kita, katanya pelan. Pak Rudi menggeleng tak percaya. Jadi, makhluk itu bersama kami selama 3 hari? Apa yang terjadi pada Andi selama ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Pemilik warung menjelaskan bahwa Andi ditemukan sendirian di dekat toilet rest area. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana Andi bisa tertinggal, tetapi sejak saat itu, ia memutuskan untuk merawat anak itu sampai keluarganya kembali. Saya tidak tahu jin itu apa maunya, tetapi bersyukurlah kalian kembali ke sini. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan terjadi, tambah pria itu. Pak Rudi, yang merasa sangat bersalah, menunduk dalam-dalam. Ia menyadari kesalahan besar mereka karena tidak memeriksa lebih teliti saat meninggalkan rest area 3 hari lalu. Setelah peristiwa itu, keluarga Pak Rudi memutuskan untuk langsung kembali ke kota Pariangan tanpa berlama-lama lagi. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi pikiran mereka dipenuhi berbagai pertanyaan dan rasa takut. Di kursi belakang, Rita memegang tangan Andi erat-erat, memastikan bahwa adiknya benar-benar ada di sana. Andi yang asli kini tampak lebih tenang, tetapi ia masih terlihat sangat lelah. Bu Mira sesekali menoleh ke belakang, memastikan bahwa anak-anaknya baik-baik saja. Sementara itu, Pak Rudi terus mengemudi dengan wajah tegang, matanya fokus pada jalan. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Andi jadi-jadian itu. Namun, satu hal yang pasti, keluarga ini tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan tersebut. Malam itu, mobil Pak Rudi melaju perlahan menembus gelapnya jalanan menuju kota Pariangan. Tidak ada satupun anggota keluarga yang berbicara. Keheningan di dalam mobil terasa berat, seolah-olah semua masih berusaha mencerna kejadian aneh yang baru saja mereka alami. Bu Mira duduk di kursi depan, memeluk tas kecil di pangkuannya. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, memastikan Andi yang asli duduk di kursi belakang bersama Rita. Namun, meskipun ia tahu itu adalah Andi yang sebenarnya, rasa trauma masih melekat kuat di benaknya. Pak Rudi, yang biasanya berbicara santai selama perjalanan, kali ini mengemudi dengan wajah tegang. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba menghalau perasaan bersalah yang mulai menyeruak di dalam dirinya. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa Andi telah tertinggal di rest area selama 3 hari? Di kursi belakang, Rita memeluk Andi dengan erat. Ia tidak ingin melepaskan adiknya bahkan untuk sedetik pun. Namun, di balik pelukannya, air mata Rita mulai mengalir. Ia merasa sangat bersalah karena tidak menyadari lebih awal bahwa Andi yang bersamanya selama 3 hari terakhir bukanlah Andi yang sebenarnya. Kakak, kenapa nangis? Tanya Andi dengan suara pelan. Rita mengusap matanya dan memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Dek. Kakak cuma senang kamu udah balik sama kita. Namun, di dalam hatinya, Rita merasa dihantui oleh sosok Andi jadi-jadian. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seolah melihat tatapan kosong dan senyum menyeramkan makhluk itu. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan,
Keluarga itu akhirnya tiba di rumah mereka di kota Pariangan menjelang dini hari. Rumah yang biasanya memberikan rasa nyaman kali ini terasa berbeda. Suasana sunyi di dalam rumah seolah-olah ikut menyerap energi mereka yang sudah terkuras oleh rasa takut dan trauma. Setelah memastikan pintu terkunci rapat, Bu Mira menggendong Andi ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, sementara Pak Rudi dan Rita berkumpul di sekitarnya. Semua ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi pada Andi selama 3 hari terakhir. "Andi, kamu ingat apa yang terjadi waktu di rest area?" tanya Bu Mira dengan lembut, sambil menyisir rambut anaknya yang masih terlihat kusut. Andi mengangguk pelan. Wajahnya tampak pucat, tetapi ia mencoba mengingat kembali semua yang ia alami. Aku pergi ke toilet sama ayah, tapi waktu ayah udah jalan ke mobil, aku masih mau pipis. Pas aku keluar toilet, mobil kita udah gak ada, cerita Andi dengan suara bergetar. Rita menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak bisa membayangkan ketakutan yang dirasakan adiknya saat itu. Terus, ada bapak-bapak tua di warung yang nemuin aku nangis. Dia bilang aku gak boleh pergi jauh-jauh dari warung karena ada sesuatu yang ngintai aku. Lanjut Andi. Pak Rudi dan Bu Mira saling pandang. Sesuatu? Maksudmu apa, nak? Tanya Pak Rudi dengan serius. Andi menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu, ayah. Tapi aku sering dengar suara-suara di malam hari. Kadang kayak ada orang jalan-jalan di luar warung. Kadang ada yang bisik-bisik. Tapi aku nggak lihat siapa-siapa. Rita memeluk Andi lebih erat. Kamu nggak apa-apa, Dek. Yang penting sekarang kamu udah sama kita, katanya pelan. Andi melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa meskipun ia merasa ketakutan setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang melindunginya. Pemilik warung itu selalu memberinya makan dan menenangkan Andi agar tidak takut. Ibu warung itu bilang, aku nggak boleh nangis terlalu keras. Soalnya kalau aku nangis, mereka bakal tahu aku ada di sana, kata Andi dengan mata yang mulai berkaca-kaca lagi. Bu Mira langsung mencium kepala Andi sambil menahan air matanya. Ia tidak bisa membayangkan betapa ketakutannya anak itu selama 3 hari terakhir. Setelah kejadian ini, keluarga Pak Rudi merasa harus lebih berhati-hati dalam segala hal, terutama ketika bepergian. Pak Rudi duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Andi, maafkan ayah, ya. Ayah nggak periksa kamu dulu sebelum jalan, kata Pak Rudi sambil menatap Andi. Andi yang polos hanya mengangguk. Aku nggak apa-apa, ayah. Aku cuma takut kalau kalian nggak balik lagi. Kata-kata Andi menusuk hati Pak Rudi. Ia menarik anaknya ke dalam pelukannya dan bersumpah dalam hati untuk tidak pernah mengulang kesalahan yang sama. Bu Mira juga merasa bahwa kejadian ini adalah peringatan bagi mereka. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk selalu memastikan bahwa semua anggota keluarga aman sebelum melanjutkan perjalanan. Mulai sekarang, kita nggak akan ceroboh lagi. Kita harus selalu bersama, kemanapun kita pergi, kata Bu Mira tegas. Rita, yang masih merasa bersalah, meminta maaf kepada Andi. Maaf ya, Dek, kakak nggak sadar kalau kamu sebenarnya nggak ada di mobil. Kakak janji bakal jagain kamu terus. Andi mengangguk kecil dan tersenyum. Meski senyumnya masih lemah, keluarga itu merasa lega bahwa mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Hari-hari berikutnya, keluarga Pak Rudi berusaha kembali ke rutinitas mereka seperti biasa. Namun, meskipun kehidupan mereka tampak normal, kejadian di rest area itu meninggalkan bekas yang tidak bisa mereka lupakan. Rita, terutama, merasa bahwa ia tidak akan pernah benar-benar melupakan sosok Andi jadi-jadian yang menemani mereka selama 3 hari liburan. Kadang-kadang, saat malam tiba, ia bermimpi buruk tentang makhluk itu. Dalam mimpinya, ia melihat makhluk itu berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Pak Rudi dan Bu Mira juga tidak pernah lagi melewati jalan yang sama saat liburan berikutnya. Rest area itu menjadi tempat yang tidak ingin mereka singgahi lagi. Sebuah cerita misteri yang hanya mereka kenal. Namun, ada satu pertanyaan yang terus membayangi mereka. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Andi jadi-jadian? Apakah ia hanya ingin menakut-nakuti?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang tidak mereka ketahui? Keluarga itu tidak pernah menemukan jawabannya, tetapi mereka sepakat untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Yang penting bagi mereka adalah bahwa Andi yang asli telah kembali dengan selamat, dan mereka tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Di suatu pagi, ketika keluarga itu sedang sarapan, Andi tiba-tiba berkata, "Aku mimpi aneh semalam." "Apa, Dek?" tanya Bu Mira dengan lembut. Andi menatap ibunya dengan wajah bingung. "Aku mimpi ada yang bilang, aku akan kembali." Semua anggota keluarga itu terdiam. Rita menggenggam sendoknya dengan tangan gemetar, dan Pak Rudi hanya menatap kosong ke arah cangkir kopinya. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa kejadian di rest area itu mungkin belum benar-benar berakhir.